Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di sesi kita. Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya belakangan ini kok rasanya penting banget gitu kita paham dasar-dasar teknologi, khususnya ilmu komputer. Sampai ada wacana pemerintah mau masukin coding, AI, ke kurikulum SD loh. Iya betul. Ini kan nggak cuma buat yang pengen jadi programmer aja ya kan? Betul sekali, urgensinya tuh terasa di mana-mana sekarang. Coba deh bayangin dampaknya kalau Anda ya mungkin nanti jadi pendidik, dai, atau mungkin orang tua, punya pemahaman dasar teknologi yang cukup. Jadi bukan cuma sekedar bisa pakai HP atau laptop, tapi ngerti dikit lah dapur pacunya gitu. Iya iya. Ini bisa bantu banget buat nyebarin kebaikan atau ngelola kegiatan jadi jauh lebih efektif di era digital ini. Nah, mari kita coba kupas sedikit ya, intisari fondasi ini sambil kita ingat-ingat materi dari kelas mini komputer sainsnya Pinter Pilih Kuliah. Oke, oke. Coba kita lihat. Jadi apa aja sih inti dari fondasi ilmu komputer yang dibahas di kelas itu yang katanya relevan banget buat kita semua? Nah, kita mulai dari paling dasar dulu ya. Gimana caranya kita ngomong sama komputer? Ibaratnya perlu bahasa yang sama kan? Di sini tuh kita belajar ngasih instruksi yang logis, yang runtut. Ada konsep namanya variabel. Gampangnya kayak ngasih nama ke wadah informasi biar tahu isinya apa. Oke, ngasih label gitu ya. Iya, persis. Terus ada struktur kontrol. Itu cara komputer mikir buat ambil keputusan. Kayak kalau ini A, maka lakukan B. Jadi kayak ngajarin logika ya. Betul, ini melatih kita berpikir sistematis. Kayak ngikutin resep masakan lah, langkahnya jelas. Oke, jadi intinya ngasih perintah yang jelas dan logis. Nah, kalau perintahnya udah bisa, terus data-data yang banyak banget ini gimana ngelolanya? Nah, itu dia. Masuk ke bagian berikutnya. Gimana kita ngelola dan nyimpen informasi biar efektif? Kenapa sih perlu database, basis data? Coba bayangin kalau data santri, data nilai, jadwal, disimpan di kertas numpuk gitu aja. Susah kan nyarinya? Wah, iya banget. Repot itu. Nah, database itu kayak lemari arsip digital tapi super rapi. Ada yang modelnya kayak tabel-tabel nyambung gitu, seringnya pakai SQL. Ada juga yang lebih fleksibel, NoSQL namanya. Intinya, data jadi aman, awet, gampang dicari, dan kalau perlu bisa diakses bareng-bareng. Ini penting banget buat ngelola info apa aja, skala kecil sampai besar. Oh gitu. Kebayang sih, kayak nata buku di perpustakaan ya, biar gampang nemuinnya. Oke, oke. Udah soal perintah, soal data. Terus, apalagi nih biar semua jalan lancar? Kita juga perlu tahu dikit soal mesinnya. Ada yang namanya sistem operasi, OS. Itu kayak manajernya komputer atau HP kita, yang ngatur semua kerjaan. Ah, iya, ya. Kayak Windows atau Android gitu ya? Betul. Terus, gimana perangkat-perangkat ini nyambung? Nah, itu masuknya ke jaringan komputer. Dan yang nggak kalah penting, gimana jaga keamanan data kita di internet? Keamanan ya. Wah, itu krusial banget zaman sekarang. Iya, ini semua kayak infrastruktur dasarnya gitu, biar sistem digital kita bisa jalan dan komunikasi dengan aman. Infrastruktur digital. Menarik. Terus nih, misal kita punya ide. Pengen bikin sistem pendaftaran online sederhana buat acara masjid atau sekolah gitu. Gimana tuh mulainya? Nah, itu masuk ke area perancangan sama pengelolaan. Gimana kita nerjemahin ide atau kebutuhan jadi rancangan sistem yang jelas. Kayak arsitek bikin dena rumah sebelum bangun. Oh, jadi kayak bikin cetak birunya dulu ya? Iya, betul. Kita pikirin siapa yang pakai, fiturnya apa aja, alurnya gimana. Ada alat bantunya kayak dokumen kebutuhan atau sketsa tampilan gitu, namanya wireframe. Oke, oke. Dari ide jadi cetak biru. Nah, biar pembangunannya sesuai rencana gimana? Biar nggak molor atau biayanya bengkak? Nah, itu dia gunanya manajemen proyek IT. Habis dirancang, proyeknya perlu dikelola biar selesai tepat waktu, anggarannya pas, hasilnya bagus. Ada perencanaannya, kelola risikonya, koordinasi timnya, ada juga cara kerjanya. Ada yang runut banget kayak waterfall, ada yang fleksibel kayak agile. Intinya, mastiin proses dari ide sampai jadi itu efektif. Wah, ternyata nyambung semua ya. Dari cara ngasih perintah dasar, ngelola data, mastiin sistemnya jalan dan aman, sampai ngerancang dan ngelola pembuatannya. Ini semua yang ngebentuk dunia digital yang kita pakai sehari-hari ini ya. Iya, betul. Nah, mungkin nih setelah dengar ini, ada di antara Anda yang merasa,
Aduh, saya gaptek nih, atau khawatir ketinggalan zaman. Bisa jadi. Merasa bingung gitu, gimana sih teknologi ini bisa dipakai buat hal positif, buat dukung pendidikan anak, atau bahkan dakwah di era digital yang serba cepat ini. Dunia kan terus berubah ya. Pemahaman dasar teknologi ini kayaknya sekarang udah bukan cuma nice to have, tapi jadi kebutuhan dasar biar kita bisa ikut berperan. Setuju, setuju. Nah, kelas mini computer science dari Pintar Pilih Kuliah itu, dirancang persis buat jawab kegelisahan itu. Ngasih Anda pemahaman dasar yang kuat soal dunia IT, tapi pakai bahasa yang gampang dicerna. Materinya juga urut, terstruktur, khusus buat Anda para pelajar, guru, orang tua, atau siapa aja yang mau mulai langkah pertama. Jadi kalau Anda mau mulai nih memahami fondasi dunia digital ini, tapi nggak mau pusing duluan gitu ya, ini bisa jadi pintu masuk yang pas banget. Coba cari info aja kelas mini CS berikutnya dari Pintar Pilih Kuliah. Nah, sebagai penutup nih ya, coba deh kita renungin bareng-bareng. Gimana kalau cara berpikir logis, terstruktur, ala ilmu komputer ini, terus kemampuan kita memahami sistem, ngelola informasi dengan rapi, gimana kalau semua itu justru bisa bikin cara kita memahami ajaran kebaikan dan nyampeinnya jadi lebih kaya, lebih efektif di zaman sekarang. Kira-kira apa ya satu langkah kecil paling pertama yang bisa Anda ambil buat mulai ngejembatanin dunia nilai-nilai luhur kita dengan potensi teknologi ini? Pertanyaan menarik untuk direnungkan. Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.